wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sana Sifatul Ulia. Saya dari kelas 1A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mind mapping yang telah saya buat, yang mengambil tema dari artikel yang berjudul Pemerintah Desa Karangturi membelanjakan dana belanja desa untuk membeli 8 ekor anjing. Hah? Kenapa kok dibelikan 8 ekor anjing? Tentunya kalian semua bertanya-tanya kan, mengapa? Kenapa harus anjing? Dan kenapa harus membelanjakan anggaran belanja desa untuk hal tersebut? Nah, seperti ini teman-teman. Pemerintah Desa Karangturi membelanjakan anggaran belanja desa yang dialokasikan sebagai 8 ekor, yang dibelikan 8 ekor anjing, yakni guna mendukung keamanan pangan warga. Loh, kenapa harus anjing? Nah, jadi seperti ini. Di Desa Karangturi sendiri saat ini sedang maraknya populasi babi hutan yang tak terukur. Jadi seperti ini. Di Desa Karangturi, tepatnya di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, masih banyak sekali tanah-tanah yang digunakan sebagai hutan produksi yang seperti ditanami singkong, kopi, pisang, dan lain-lain. Bahan-bahan pangan ini awalnya ditanam untuk dikonsumsi dan didistribusikan di Desa Munjungan, di Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan itu sendiri. Namun, dengan melonjaknya populasi babi hutan yang ada di Desa Karangturi, maka keberhasilan panen itu sangatlah terganggu, teman-teman. Karena adanya banyak sekali populasi babi hutan yang merusak dan memporak-porandakan seluruh tanaman warga. Seperti contohnya nih, saya beri contoh untuk tanaman singkong. Tanaman singkong ini kerap sekali ditanam warga untuk menjadi bahan pangan. Namun, dengan melejitnya populasi babi hutan yang tidak terukur, maka tanaman singkong ini belum sampai dikonsumsi warga, sudah dihabiskan oleh babi hutan ini. Dan ya sangat merugikan sekali dalam aspek ekonomi. Nah, ngomong-ngomong tentang aspek ekonomi, saya akan membahas di poin A. Aspek ekonomi yang dipengaruhi oleh kejadian tersebut adalah minimnya hasil tani warga, hasil tanaman warga itu menjadi sangat minim karena adanya populasi babi hutan tadi, teman-teman. Yang harusnya, misal nih, saya kasih skala ya, yang seharusnya sekali panen itu dapat menghasilkan sekitar 50 kilo singkong. Namun ketika ada problematika seperti ini, para petani hanya mampu memproduksi 20 kilo. Wow, perbandingan nilai yang sangat jauh, bukan teman-teman? Selain itu, pengaruh ekonomi yang terdapat pada studi kasus ini adalah minimnya tingkat produktivitas dari lahan yang ditanami tanaman produksi tadi. Seperti ketika kita menanam singkong nih di kebun, kemudian kita menanam juga kopi ya, yang awalnya niatnya itu mau dijual, diinvestasikan, dan lain-lain. Namun dengan adanya hal ini tadi, jadi terganggu seperti itu. Nah, pemerintah Desa Karangturi sendiri melakukan hal tersebut bukan karena suatu hal yang kurang berlandaskan sesuatu. Nah, pemerintah Desa Karangturi ini membelanjakan dana belanja desa yang dibentukkan sebagai 8 ekor anjing ini juga dengan usulan warga. Karena keresahan warga terhadap babi hutan ini, sehingga warga Desa Karangturi sepakat untuk mengusulkan usulan membelanjakan anggaran belanja desa berupa 8 ekor anjing. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya anjing-anjing pemburu adalah anjing-anjing yang terlatih untuk
mengurangi populasi babi hutan yang sangat meledak. Nah, dalam hal ini sangat berpengaruh di bidang ekonomi, seperti sebelum dibelanjakannya anggaran belanja desa yang merupakan 8 ekor anjing, warga sangat resah kan, seperti yang saya ucapkan tadi, warga sangat resah. Namun setelah adanya 8 ekor anjing ini, warga menjadi sedikit tenang, karena belum sampai 1 bulan, 8 ekor anjing ini sudah kurang lebih mendapatkan babi hutan yang berukuran besar ya, itu sudah 9. Nah, pertanyaannya, kemana perginya babi hutan itu? Apakah dikonsumsi atau dijual kembali? Jadi seperti ini. Guna menunjang perekonomian desa, warga sebelumnya sepakat bahwa babi hutan yang telah ditangkap oleh anjing-anjing pemburu ini akan dijual kembali, sehingga anggaran belanja desa atau anggaran desa ini dapat pulih ya, yang awalnya dibelanjakan anjing, kemudian ketika babinya dijual itu akan kembali masuk ke kas desa. Namun setelah dipikir-pikir kembali dan dipertimbangkan secara matang-matang, bahwasannya hal tersebut diklaim sangat kurang efektif. Nah, sehingga babi-babi hutan yang telah ditangkap oleh anjing-anjing ini kemudian dieksekusi dan dikembalikan kepada si anjing. Loh, dikembalikannya ini dalam bentuk apa nih? Apa anjingnya yang disuruh jualan atau gimana? Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi, 8 ekor anjing ini dalam rentang waktu 2 minggu sudah bisa mendapatkan 9 ekor babi hutan liar yang merusak siklus, yang merusak lahan pangan warga di Desa Karangturi itu. Nah, 9 babi hutan tadi dieksekusi dan dikembalikan kepada si anjing. Maksudnya dikembalikan ini bukan diberikan pure seperti itu ya, tapi dijadikan cadangan pangan anjing-anjing. Nah, babi hutan yang telah ditangkap itu tadi dieksekusi, kemudian dagingnya diberikan kepada si anjing. Loh, emang 9 babi hutan itu nggak kebanyakan? Kalau diberikan ke anjing semua, apakah habis? Nah, jawabannya seperti ini. Dilakukan dengan cara bertahap. Misal hari ini 1 babi hutan untuk 8 ekor anjing. Nah, besok itu untuk menjaga agar babinya tidak busuk, itu di filet atau dipotong kecil-kecil kemudian dijemur di bawah terik matahari, sehingga bisa dikonsumsi oleh anjing ketika setelah berburu, seperti itu. Jadi kemanusiaannya juga ada ya. Jadi anjing yang dibeli itu tadi juga tidak akan terlantar, seperti itu. Kemudian respon warga Desa Karangturi menanggapi hal tersebut. Kira-kira gimana ya responnya warga Desa Karangturi? Nah, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwasannya pembelanjaan 8 ekor anjing ini juga merupakan usulan dari warga Desa Karangturi ini sendiri. Jadi, warga Desa Karangturi sangat teramat terbantu dengan adanya 8 ekor anjing ini. Ya, kembali lagi ke topik bahasan awal ya, bahwasannya bahan pangan itu sangatlah sulit didapatkan ketika populasi babi hutan melonjak. Nah, dengan adanya anjing-anjing ini tadi yang bekerja sangat efektif, warga Desa Karangturi sangat teramat terbantu. Jika kita membahas faktor atau ditinjau dari segi ekonomi, maka kita juga harus meninjaunya dari segi sosial. Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya adalah pengaruhnya atau pemberdayaan anjing-anjing ini atau respon warga tentang program dari Kepala Desa Karangturi ini seperti apa. Nah, sebenarnya hal ini menyebabkan pro dan kontra antara mendukung keputusan dari Bapak Kepala Desa Karangturi, ada juga yang tidak setuju dengan keputusan Bapak Kepala Desa Karangturi ini.
Nah, kok tidak setuju? Padahal dari tadi kita sudah membahas bahwasannya warga desa ini sangatlah diuntungkan ya karena bahan pangannya tidak terganggu. Nah, jadi alasannya seperti ini untuk yang tidak setuju dengan program dari Bapak Kepala Desa. Warga beranggapan bahwa membelanjakan anggaran belanja desa untuk membeli sesuatu seperti anjing itu sangatlah tidak berkelanjutan. Maksudnya seperti ini. Kenapa tidak menggunakan jasa pemburu saja? Mengapa tidak menggunakan jasa kalau di Munjungan itu namanya geladak ya? Mengapa tidak menggunakan jasa pemburu yang sudah handal saja? Mengapa harus anjing? Sedangkan hal tersebut juga menimbulkan pro dan kontra lagi di bidang keagamaan, yakni karena di Munjungan merupakan wilayah dengan perbedaan agama yang lumayan kuat ya, ada kubu A dan kubu B seperti itu. Nah, hal tersebut menjadi sebelumnya hal tersebut juga sudah menjadi pertimbangan Bapak Desa Karangturi atau Bapak Bapak Puryono, Kepala Desa Karangturi. Nah, di sini karena telah mengkalkulasi mana respon baik dan respon buruk warga itu lebih dominan ke respon baik. Karena ya itu tadi, perekonomian dan juga kestabilan pangan sangat terjaga. Respon positif warga mengenai hal ini selain karena mempermudah dan juga memperlancar proses pertanian dan juga kelancaran program pangan, yakni karena cara tersebut dinilai sangat efisien oleh sebagian besar warga. Karena hal tersebut atau keputusan dari Bapak Kepala Desa ini tidak terlalu menitik beratkan kepada warga. Misal kalau kita mengundang pemburu ya, itu tak nanti pasti babi hutan yang sudah diambil itu akan dijual oleh pemburu itu sendiri. Jadi babi hutan yang telah diambil itu tempatnya nanti kembalinya ke pemburu. Nah, kemudian kita harus membayar jasa pemburu ini yang sangat-sangat mahal. Karena apa? Karena kebutuhan ini tidak hanya 1-2 bulan saja, namun juga berkelanjutan. Berbeda lagi dengan membelanjakan hewan pemburu, itu akan sangat meminimalisir budget. Jadi demikian respon sosial masyarakat tentang keputusan membelanjakan anggaran belanja desa yang dirupakan 8 ekor anjing. Nah, dan program ini akan berlanjut teman-teman. Totalnya akan ada penambahan 14 ekor anjing lagi. Karena cara ini dinilai sangat efektif dalam mendorong kelangsungan pangan warga desa, maka warga desa Karangturi bersama Kepala Desa Karangturi ini sepakat bahwasannya anjing-anjing pemburu ini akan ditambahkan lagi jumlahnya. Ya, selain untuk mendukung program pangan, ini juga bisa mendukung program ekonomi dan juga keamanan lahan ya. Selain babi hutan kan masih banyak juga ancaman-ancaman lainnya. Kalau pemburu itu kan hanya berfokus ke babi hutan, namun kalau anjing itu juga bisa keamanan pangan. Ya, yang namanya juga manusia kan ya, nggak tahu itu nanti ada yang sifatnya baik dan sifatnya buruk juga. Untuk meminimalisir kemalingan bahan pangan ya. Bahan pangan maksudnya di sini adalah seperti kelapa, kemudian singkong, dan juga sumber-sumber daya alam yang diproduksi lainnya ya. Yang diproduksi bukan sumber daya alam liar. Maksudnya awalnya itu sudah ditanam manusia, yang niat awalnya itu untuk kebaikan manusia juga. Nah, setelah kita meninjau dari segi sosial, kita juga akan meninjau dalam segi geografi. Loh, kok bisa geografi? Nah, jadi seperti ini. Banyak sekali perspektif yang mengatakan apakah
di desa Karangturi sangat memungkinkan, atau apakah tidak ada opsi lain selain membelanjakan dana desa untuk hal yang dinilai sangat-sangat kurang efektif, padahal pada aslinya itu efektif. Ditinjau dari segi geografi, letak desa Karangturi ini sangatlah memungkinkan untuk diterapkannya program tersebut karena diiringi atau diapit oleh hutan-hutan dan juga pegunungan. Desa Karangturi ini terletak di sebelah timur Kecamatan Munjungan yang mayoritas di sana itu wilayahnya pegunungan, sehingga kurang efektif apabila kita atau programnya itu berupa penyewaan pemburu, karena medannya juga sangat ekstrim ya, dan itu juga akan membengkakkan lagi atau menambah lagi anggaran pengamanan program pangan seperti itu. Jadi kalau ditinjau dari segi geografinya sendiri, program pemerintah Desa Karangturi ini sudah sangat sesuai ya dengan letak Desa Karangturi yang diapit oleh pegunungan dan juga hutan. Setelah kita membahas tentang yang pertama tadi ekonomi, yang kedua kita membahas juga tentang pengaruh sosial dari tindakan tersebut, kita juga sudah membahas tentang pengaruh letak geografi Desa Karangturi ini untuk kelangsungan program tersebut. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang asal muasal yang lebih intens ya, tentang adanya program tersebut. Nah, program ini dilaksanakan perdana karena sebelumnya perlindungan pangan warga Desa Karangturi ini sudah banyak sekali opsi yang dilakukan, dan itu terjadi sejak 2017. Yang pertama, pengamanan pangan ini dilakukan dengan pemasangan jerat atau jebakan untuk untuk hewan-hewan yang merugikan pangan warga, seperti babi hutan, monyet liar, tupai liar, kemudian ada juga luwak dan lain-lain. Itu kan sangat merugikan apabila populasinya sangat meledak. Nah, tahap pertama proses pelindungan yang menggunakan jerat tadi dinilai kurang efektif. Karena apa? Karena dalam jangka waktu 1 bulan itu baru mendapatkan atau baru mengurangi populasinya 4-5 saja. Sedangkan reproduksi atau perkembangbiakan hewan itu dalam 1 bulan lebih dari 1 koloni. Jadi yang hilang itu cuma 5 hewan, yang berkembang biak itu, hasil dari perkembangan biakan itu bisa jadi 12-15. Jadi cara ini kurang efektif. Cara penjeratan ini dilakukan di tahun 2017 itu sampai tahun 2018. Karena dinilai kurang efektif, pemerintah Desa Karangturi tidak melakukan hal tersebut. Kemudian dilanjutkan di tahun 2019 dengan adanya program peracunan. Loh, jahat banget ya kok diracun gitu loh. Nah, jadi karena ini tadi membahas tentang kelangsungan pangan ya. Nah, itu dengan cara kalau di tempat saya itu, kalau di Desa Karangturi itu namanya adalah Nimek ya. Nimek itu memasang umpan yang di dalam umpan tersebut sudah diberi racun. Jadi hewan yang memakan umpan tersebut akan mati. Seperti itu. Dan lagi hal tersebut juga kurang efektif nih. Karena populasi yang dikurangi itu tetap lebih sedikit dari populasi yang
bertambah atau populasi yang yang berkembang biak. Sama saja, karena peracunan ini hanya memberikan progres 1 bulan dapat 6 yang mati. Jadi kurang efektif, dan juga racun yang digunakan itu bisa mempan dan juga bisa tidak. Belum lagi untuk umpan yang diberi racun itu tadi juga memerlukan dana kembali. Jadi ya dinilai sangat kurang efektif. Program peracunan ini terjadi dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, karena di tahun 2021 dari tahun 2021 itu ada pandemi COVID-19, maka programnya tidak berkelanjutan karena warga dominan tinggal di rumah ya. Untuk berkebun saja mereka masih enggan. Seperti untuk ke kebun yang biasanya ke kebun itu dari pagi sampai siang, nanti pulang sorenya mengambil hasil buminya. Nah, itu ketika ada pandemi COVID-19, mereka hanya menengok atau menggarap kebunnya itu seminggu 2-3 kali saja. Yang awalnya setiap hari melakukan perawatan itu hanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu saja, dan hal itu juga sangat memakan waktu jika program peracunan itu dilakukan. Nah, dan populasi ini ketika adanya break atau pemberhentian program pengamanan bahan pangan ini, populasi hewan hama atau hewan perusak cadangan pangan ini melonjak nih. Melonjaknya tuh nggak kaleng-kaleng, sampai 50%. Jadi yang awalnya populasinya itu hanya 5, itu menjadi 10 ya. Ya kebayang aja, setiap panen warga desa Karangturi itu hanya mendapatkan 20% saja dari hasil panennya. Yang lainnya kemana? Dimakan hewan-hewan hama seperti babi hutan. Babi hutan biasanya kalau tidak memakan rempah-rempah seperti jahe dan lain-lain, itu yang merusak. Ada juga singkong. Kemudian ada banyak sekali tanaman-tanaman produksi lain yang memang dirusak atau kalau intinya kalah cepatlah dengan hewan atau hama-hama perusak ini. Ya namanya hewan kan juga tidak bisa dihukum ya, juga tidak bisa beri toleransi lagi, karena ya namanya juga hewan, apalagi hewan liar. Nah, kemudian ada monyet liar ini biasanya merusak tumbuhan-tumbuhan yang seharusnya itu diperdagangkan seperti pisang, kemudian ada juga juwet. Buah juwet itu buah makanan, cuman untuk di Kecamatan Munjungan buah juwet ini sangat banyak peminatnya, jadi harganya lumayan mahal. Kemudian ada daun pisang. Loh, kok bisa daun pisang? Kenapa? Nah, karena monyet liar ini mengambil pisang atau merusak pisang, itu akan berpengaruh juga ke daunnya, dan daun pisang ini di Munjungan juga sangat diperlukan. Kemudian ada juga tupai. Tupai ini sangat mengganggu dan juga sangat menjadi problematika, terutama untuk tanaman produksi kelapa. Jadi semua hewan itu tadi memiliki kerugiannya masing-masing. Nah, sampai pada tahun 2023, warga desa Karangturi melakukan usulan atau melakukan pertemuan dengan Bapak Kepala Desa yang di dalamnya berisi tentang kesepakatan pelindungan bahan pangan. Di situ dimulailah diskusi yang terdiri dari beberapa kepala dusun dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi diskusinya itu termasuk diskusi yang semi besar ya, karena memang sangat benar-benar meresahkan. Bayangkan saja, yang seharusnya kita panen
singkong ya. Panen singkong itu harusnya kita mendapatkan 10 dan kita hanya mendapatkan 2. Untung tidak, balik modal juga tidak, yang ada malah rugi. Seperti itu. Dengan segala pertimbangan yang dilakukan warga Desa Karangturi bersama Bapak Kepala Desa, maka disepakatilah usulan untuk membeli 8 ekor anjing. Yang awalnya bukan 8 ekor, namun awalnya itu hanya 5 ekor. Namun 5 ekor ini dinilai kurang efektif, jadi ditambah lagi menjadi 6. Karena 6 ini juga selainya masih terlalu dekat dan dirasa kurang efektif, jadi tambah lagi menjadi 12. Ketika sudah melihat harga atau melihat dana belanja desa dan juga melihat kembali harga dari si anjing ini kok sepertinya tidak memungkinkan, terlalu mahal lah. Dan sedangkan progresnya belum dilihat. Nah, itu jadi dikurangi menjadi 8. Kemudian program tersebut direalisasikan di tahun 2024. Dan yang benar saja, usulan dari warga Desa Karangturi dan juga tindakan yang dilakukan Bapak Kepala Desa ini sudah sangat benar, karena sangat benar-benar membantu sekali dalam upaya perlindungan bahan pangan yang ada di Desa Karangturi. Jadi, saya akan menarik kesimpulan tentang penjelasan semua tadi. Penjelasan tentang warga Desa pemerintah Desa Karangturi yang membelanjakan anggaran belanja desa yang dirupakan sebagai 8 ekor anjing ini, jika ditinjau dari segi ekonomi, itu sangatlah memberikan feedback yang baik, karena tanaman-tanaman produksi itu akan jauh sekali dari hewan-hewan parasit atau hewan-hewan yang mengganggu kelangsungan dari pertahanan bahan pangan tersebut. Jika ditinjau dari kebutuhan sosial atau respon masyarakat respon masyarakat itu responnya juga 50-50, tapi dominan ke yang respon baik sih. Karena awalnya juga sudah diusulkan oleh warga dan direalisasikan seperti itu. Jadi untuk dukungan ini sendiri mendapatkan dukungan yang baik juga dari warga desa. Ditinjau dari tata letak Desa Karangturi yang merupakan wilayah yang diapit oleh pegunungan dan hutan, hal ini juga sangat memungkinkan dan dinilai sangat efektif dalam program perlindungan bahan pangan. Kemudian, yang terakhir, bila ditinjau dari aspek selanjutnya, yakni aspek sejarah, yakni pembelanjaan ini atau program ini bukan ada karena tiba-tiba, namun sudah dipertimbangkan dari jauh-jauh hari, dari berbulan-bulan dan dari bertahun-tahun. Dan memang cara ini dinilai paling efektif daripada cara-cara sebelumnya. Bisa dilihat kembali mind mapping yang saya buat dengan tema seperti ini. Baik, karena saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya atau penjelasan yang saya berikan mengenai mind mapping yang saya buat, yang mengambil studi kasus dengan tema artikel Pemerintah Desa Karangturi membelanjakan anggaran belanja desa dan direalisasikan menjadi 8 ekor anjing. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, saya harap teman-teman semua tidak percaya dengan berita yang masih simpang siur dan juga tidak gampang termakan oleh berita hoax. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, pengucapan yang terbata-bata, dan juga perilaku saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya Sana Sifatul Ulia dari kelas 1A, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and salam budaya. Profesional, unggul, dan berbudaya.